Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Amin, sudah keluar nggih, selaku Ketua Tim Pokja nggih. Dan yang saya hormati juga Bu Anise selaku Wakil Dekan, yang saya hormati Bu Aridotul Hakiah yang sudah menginisiasi acara ini, dan juga Bapak Ibu pengelola jurnal di lingkungan Universitas Islam 45 Bekasi. Yang pertama sekali saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan kepercayaannya kepada saya untuk sharing dengan Bapak Ibu semuanya yang hadir pada pagi hari ini tentang bagaimana cara mengelola jurnal yang baik dan dapat terakreditasi nasional, khususnya akreditasi Sinta. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing lebih ke ini ya, ke teknisnya nanti berkaitan dengan bedah jurnal, karena kemarin Bu Ari mengirimkan 4 jurnal yang bedah dan yang 2 Madana dan satunya saya lupa, itu tidak saya bedah karena memang belum menerbitkan isu, sehingga hanya 2, yaitu jurnal Motion sama Pedagogik. Oke, mohon izin share screen. Oke, sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah. Bu Ari? Oke. Sudah. Ini beberapa identitas saya, ada nomor HP, email, kemudian ada alamat. Apabila Bapak Ibu menghendaki sharing dengan saya via online, monggo silahkan di WA juga bisa. Jadi harapannya tidak hanya sekali ini yang disampaikan Pak Amin tadi, memang untuk bisa ke Sinta, ya meskipun tadi yang disampaikan oleh Bu Aningsih minimal Sinta 6, ya saya berharap tidak ke Sinta 6 tapi lebih di atasnya lagi. Ya. Jadi bisa Bu Apri ya Bapak Ibu, monggo silahkan. Kemudian ini pengalaman saya di bidang reviewer dan editor, ada beberapa jurnal termasuk di jurnal Motion belum saya tambahkan karena memang saya belum ditugaskan untuk mereview. Nanti saya menunggu-nunggu ya Bu Ari untuk artikel yang dapat saya review. Siap. Kemudian kita mulai dulu dengan mendeskripsikan kriteria jurnal nasional menurut Permendikbud nomor 20 tahun 2017, bahwasanya dikatakan jurnal nasional apabila dalam karya ilmiah tersebut ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Seperti yang kita tahu dalam proses penelitian, kita tidak bisa menemukan sebuah jawaban itu berdasarkan mimpi, berdasarkan kata orang lain dan lain sebagainya, namun harus sesuai dengan prosedur ilmiah. Yang kedua, memiliki ISSN, kemudian memiliki terbitan versi online. Kalau versi sebelumnya atau sistem akreditasi sebelumnya itu ISSN-nya bukan online, melainkan cetak atau print. Namun semenjak ada Pak Lukman berupaya untuk memigrasi dari jurnal cetak menjadi jurnal online sehingga mempermudah pembaca di seluruh dunia untuk mengakses artikel hasil penelitian yang diterbitkan pada sebuah jurnal. Yang keempat, bertujuan menampung atau mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu, seperti jurnal Motion yang konsen di bidang olahraga, menerbitkan atau menampung hasil penelitian-penelitian ilmiah di bidang olahraga. Kemudian yang kelima, ditujukan kepada masyarakat, kemudian peneliti yang mempunyai disiplin yang keilmuan yang relevan, ya. Kemudian diterbitkan oleh penerbit
badan ilmiah, organisasi profesi, organisasi keilmuan atau perguruan tinggi dengan unit-unitnya, mungkin LPPM atau mungkin prodi atau fakultas, di antara salah satu ini. Yang ketujuh, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris dengan abstrak dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris. Jadi ada dua abstrak, ya, ada abstrak Indonesia dan abstrak Inggris. Kalau jurnal yang Bapak Ibu kelola belum memenuhi ini, sebaiknya segera diperbaiki. Kemudian yang kedelapan, memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal 2 institusi yang berbeda. Ya, 2 institusi yang berbeda. Misalnya dari Unisma dan juga mungkin dari Kediri atau mungkin dari salah satu universitas di luar Pulau Jawa. Kemudian mempunyai dewan redaksi atau editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari minimal 2 institusi yang berbeda juga, seperti Jurnal Motion meminta saya untuk menjadi reviewer. Itu termasuk salah satu upaya bagaimana Jurnal Motion itu eksis sebagai jurnal nasional. Selanjutnya ini adalah susunan editor pada jurnal, ya, yang perlu diketahui. Biasanya kalau di SK itu ada penanggung jawab, kemudian pimpinan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mengacu pada Open Journal System atau OJS, itu hanya ini saja yang paling sering posisinya yang paling sering dijalankan perannya. Ada editor in chief yang merupakan pimpinan redaksi yang bertanggung jawab terhadap perkembangan jurnal. Jadi baik tidaknya jurnal nanti ke depan itu tanggung jawabnya editor in chief, termasuk mungkin menambah frekuensi terbitan atau bekerja sama dengan conference. Ya. Kemudian section editor merupakan editor dari internal yang bertugas mengakomodir naskah, mulai naskah itu masuk sampai terbit. Jadi ini yang berat sebenarnya adalah tugasnya section editor. Ya, section editor menghubungi reviewer, kemudian menghubungi penulis, ya, kemudian menugaskan copy editor, light editor, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya tugasnya yang paling berat teknisnya itu ada di section editor. Yang ketiga ada guest editor. Tugasnya sama dengan section editor, yaitu mengakomodir naskah mulai naskah masuk sampai terbit. Hanya saja yang membedakan adalah guest editor ini berasal dari eksternal, ya, dari eksternal. Misalnya Jurnal Motion mungkin merekrut saya sebagai editor. Ya, saya berafiliasi di Universitas Nusantara PGRI Kediri. Nah, ini peran saya adalah sebagai guest editor. Seperti saya merekrut Bu Ari ini di Jurnal Sportif sebagai guest editor. Nah, itu salah satu yang penilaian penting juga untuk akreditasi, karena memang diversity of editor itu juga dinilai. Kemudian ada copy editor, membaca dan mengedit naskah, termasuk mengoreksi kesalahan tata bahasa dan memeriksa dan mempersiapkan naskah untuk typesetting. Ini tugasnya copy editor, mungkin tanda komanya kurang atau mungkin kurang spasi, dan juga boleh sedikit memparafrase kalimat yang dianggap kurang baku dan lain sebagainya. Kemudian layout editor ini merubah versi copy edited pengajuan ke Gale dengan format doc atau PDF. Jadi artikel yang sudah di copy edit, artinya tata bahasanya sudah diperbaiki, ya, tanda bacanya sudah diperbaiki, kemudian dilakukan layout editing, menyesuaikan artikel itu, ya, menambahkan headernya, footernya, halamannya. Itu tugasnya layout editor. Kemudian selanjutnya adalah proofreader. Nah, proofreader ini mencatat kesalahan tipografi dan bentuk format layout editing, format layout editor untuk memperbaiki. Jadi kalau di proofreader ini lebih ke menghaluskan tata bahasa. Misalnya ada sebuah kalimat, seorang validator itu adalah profesor, misalnya. Sementara seorang validator itu sebenarnya tidak harus profesor, tetapi kata dari profesor itu bisa diwakili dengan sumber daya manusia yang
berkompeten atau berkualifikasi atau ahli, ya. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah Journal Manager, yaitu menyiapkan situs web jurnal, mengkonfigurasi pilihan sistem dan mengelola akun pengguna. Jadi yang bertugas untuk memperbaiki tampilan, mengaktifkan menu-menu yang ada di OJS, nah, itu adalah tugasnya Journal Manager. Nah, dari beberapa ini, ya, dari beberapa peran, ini faktanya di Indonesia masih banyak jurnal itu yang dikelola oleh 1 orang, 2 orang, 3 orang. Ya, masih banyak, dan itu menjadi tantangan bagi pengelolanya supaya tetap eksis jurnalnya, karena roh daripada jurnal itu ya ada di pengelola. Makanya apresiasi yang setinggi-tingginya bagi Bapak Ibu pengelola jurnal, apalagi yang jurnalnya itu masih baru, ya, dikatakan baru karena belum mempunyai terbitan, dan itu hambatannya sangat luar biasa sekali. Termasuk salah satunya adalah kesulitan mendapatkan artikel. Ya, Bapak Ibu harus mencari artikel ke sana kemari, ya, minta bantuan ke teman. Nah, itu luar biasa sekali, ya. Semoga kebaikan Bapak Ibu mengurusi tulisan orang lain ini juga mendapatkan pahala. Amin. Nah, ini adalah proses penerbitan naskah dari proses submit sampai dengan publish, ya. Dan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada 5. Secara sederhana memang ada 5, namun dalam prosesnya itu sangat panjang. Slide selanjutnya, nah ini ya, ada banyak step ya Bapak Ibu, nanti bisa dipelajari alurnya seperti ini, tugasnya seperti ini sampai terbit. Ini bisa dipelajari lebih lanjut. Kemudian ini saya awali dari proses penerbitan naskah, karena memang setelah saya melakukan bedah jurnal, proses review itu dijalankan dengan kurang baik, ya, termasuk adanya quick submit, artikel masuk langsung terbit tanpa melibatkan proses review. Nah, ini yang menjadi sebuah jurnal itu tidak bisa mendapatkan poin tertinggi ketika mengajukan akreditasi, karena memang jurnal yang dikelola tidak melibatkan reviewer dalam menerbitkan naskah, ya. Di buku pedoman jurnal ilmiah disebut jurnal ilmiah apabila dalam proses penerbitannya melibatkan reviewer atau ahli untuk meninjau artikel-artikel yang masuk. Sehingga pada kesempatan kali ini saya ingin sharing, ya, dengan Bapak Ibu bagaimana caranya menangani naskah, dari naskah itu masuk sampai naskah itu terbit, ya, supaya nanti setelah pertemuan ini Bapak Ibu bisa mengimplementasikan di jurnal yang dikelola masing-masing. Nah, ini ada jurnal masuk, maaf, ada artikel masuk, ya, ada artikel masuk, kemudian ada initial review, ya, ini saya tipu, ada initial review. Nah, tugas editor in chief yang pertama mengunduh artikel, yang kedua memeriksa kelengkapan artikel dan template, apakah artikel yang masuk itu sudah sesuai dengan template. Kalau belum, editor in chief juga berhak untuk mengembalikan kepada penulis, ya. Atau dalam kondisi tertentu, editor in chief itu juga membantu menyesuaikan artikel dengan template. Dalam artian kondisi tertentu itu misalnya karena jurnalnya baru dan masih butuh artikel, maka mau tidak mau editor in chief menjemput bola, ya. Kalau artikel itu dikembalikan kepada penulis, biasanya khawatir tidak akan kembali, nah, sehingga editor in chief punya inisiatif menyesuaikan artikel dengan template, ya. Kemudian yang ketiga, melakukan similarity check. Nah, ini juga penting untuk mengecek apakah naskah yang masuk itu sudah terbit atau belum, kemudian kemiripannya seberapa persen dengan artikel-artikel atau dokumen-dokumen yang ada di database lain, ya. Dan setiap jurnal biasanya memiliki kebijakan sendiri berkaitan dengan batas maksimal persentase similarity check. Kalau di jurnal sportif batas maksimalnya 20%. Di atas 20%, maka penulis harus memperbaiki, ya, memparafrase. Kemudian yang keempat, jika poin 2, poin 3 itu lolos, maka editor in chief itu menugaskan section editor untuk
mengakomodir naskah tersebut ya, direview, kemudian dilakukan copy editing sampai di production. Nah, di sebelah kanan ini Bapak Ibu bisa ini annotate-nya tidak ada ya. Oke. Di sebelah kanan layar Bapak Ibu ini bagaimana seorang editor in chief menambahkan atau menugaskan section editor. Editor dapat menunjuk satu atau lebih section editor. Saran 2 section editor, yang satu sebagai review, 2 sebagai editing. Maksudnya satu sebagai review ini adalah meninjau naskah, apakah naskah tersebut sudah sesuai dengan template. Ya. Kemudian yang kedua ini editing, misalnya sebelum dikirim ke reviewer, naskah harus dihilangkan identitasnya, karena sebagian besar jurnal di Indonesia itu sistem reviewnya blind. Ya, ada yang single blind, ada yang double blind. Ya, single blind itu artinya antara penulis dengan reviewer salah satunya itu tidak tahu. Ya, kalau double blind berarti baik penulis maupun reviewer itu semuanya tidak saling kenal, tidak saling tahu. Ya, hal itu bisa diindikasikan dengan naskah yang dikirim ke reviewer. Kalau naskahnya itu dihilangkan identitasnya, maka reviewer tidak tahu siapa penulisnya. Ya, kemudian ketika dikembalikan ke author, nah identitas reviewer juga tidak ada. Nah, itu artinya double blind. Nah, ini untuk menambahkan, klik add di menu participant ini, kemudian nanti pilih section editor, kemudian klik search, kemudian nanti ada nama-nama section editor, kemudian klik assign. Oke, saya lanjutkan. Ini stage submission, kemudian stage review. Ya, stage review ini ada round 1. Stage artikel sudah tahap review, ini ya, tahap review. Kemudian artikel yang sudah dihilangkan identitas dan metadatanya oleh section editor ini ada di sini ya, review file ini, review file. Kemudian section editor menunjuk minimal 2 reviewer dengan klik add reviewer ini. Ya. Ada beberapa jurnal yang memiliki keterbatasan sehingga hanya mampu menunjuk atau menugaskan satu artikel itu kepada satu reviewer saja. Ya. Ada juga yang bisa menugaskan kepada 2 reviewer. Nah, saran saya kalau misalnya targetnya Makosinta 2, Bapak Ibu setidaknya menugaskan atau menunjuk minimal 2 reviewer atas satu naskah yang masuk. Ya, karena dengan 2 reviewer itu akan mendapatkan masukan-masukan dari berbagai sumber. Ya, lebih-lebih kalau ada 3 reviewer itu justru lebih bagus. Tapi ya perlu dipertimbangkan juga ya, karena kita menghadapi beberapa karakter penulis. Biasanya kalau semakin banyak coretannya bisa juga menghilang ya. Artinya ketika hasil review itu disampaikan ke penulis, ya penulis tidak mau untuk memperbaiki, bahkan sampai di jurnal lain itu juga pernah terjadi. Ada juga yang memperbaikinya dengan asal-asalan aja, jadi yang mungkin yang mudah-mudah aja diperbaiki, yang sulit-sulit, yang mungkin termasuk substansinya itu juga tidak diperbaiki. Nah, itu juga harus dipertimbangkan ya Bapak Ibu. Ini di stage review. Kemudian ini adalah cara menghilangkan metadata artikel. Ya, yang pertama itu kan di artikel di bawahnya judul itu kan ada nama penulis, afiliasi, kemudian ada email. Nah, itu di delete ya, itu salah satu caranya. Yang kedua, Bapak Ibu bisa mengklik kanan di filenya Word, kemudian klik properties. Nah, kemudian muncul kotak dialog ini, properties. Silahkan diklik details. Ya, setelah diklik details nanti akan muncul menu detail ini ya, ada informasi siapa penulisnya, kapan terakhir disimpan, kemudian revision number berapa, version number berapa. Nah, biasanya di Word ya, beberapa orang itu memberikan identitas terhadap Microsoft Word-nya ya. Kalau saya contohkan ini kebetulan tidak ada, namun tetap harus kita lakukan supaya metadata artikel itu benar-benar anonim. Nah, di bawah ini ada
remove properties and personal information. Nah, itu kita klik, kemudian akan muncul kotak dialog remove properties. Kemudian beri tanda bulat ini ya, bukan centang. Remove the following properties from this file. Kemudian itu akan anonim semuanya. Nah, biasanya reviewer juga ngecek ke sana, ya. Siapa sih penulisnya? Nah, kadang kan kepo, kok tulisannya bagus. Halo, Bu Ari, bisa dengar saya, suara saya? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Bisa. Karena ada informasi your connection unstable. Saya lanjutkan tadi di reviewer ya. Jadi kadang reviewer itu juga suka kepo. Ini penelitiannya siapa? Kok wilayahnya di wilayah saya ya, domisili saya, tempat tinggal saya. Nah, kadang ngeceknya di sini. Dan juga asesor itu ngeceknya juga sampai sini Bapak Ibu. Kalau jurnal yang diterapkan proses yang diterapkannya adalah double blind, maka asesor itu juga ngecek artikel yang direview oleh reviewer apakah benar-benar sudah dihilangkan identitasnya. Ya. Kalau belum, maka akan menjadi temuan bagi asesor untuk nanti disampaikan di catatan, di komentar. Ya. Kemudian saya lanjutkan. Ini menentukan reviewer dengan cara add reviewer. Ya, siapa saja reviewernya di bawah ini. Kemudian yang kanan ini adalah important dates. Jadi ini adalah respond due date. Ya. Saya nggak bisa dikasih remote control ya. Oke, nggak ada unit. Nah. Oke, yang di kanan ini ada important date sama di bawahnya di respond due date. Ini adalah batas reviewer memberi jawaban sanggup mereview atau tidak. Ya. Kemudian yang di kanannya review due date. Ini adalah batas maksimal reviewer mereview naskah. Nah, biasanya antara respon due date dengan review due date itu jaraknya 2 minggu. Nah, ini kalau ini tidak ada perubahan ya, 1 hari itu juga ya. Ya mungkin pas artikel ini perlu review cepat, jadi hanya dibatasi 1 hari. Kemudian yang di bawahnya adalah ada files to be reviewed. Ini adalah file yang akan direview, sebaiknya dicek dulu. Tapi biasanya sudah otomatis, ya, sudah otomatis filenya akan menempel. Kemudian, nah ini ada review type, ini ada double blind. Penulis dan reviewer tidak saling tahu, karena tadi metadatanya sudah dihilangkan. Dan yang paling bawah ini adalah review form. Nah, review form ini kalau saya cek di ini karena tidak merasakan proses review, jadi review formnya sudah nggak ada. Nah, nanti sebaiknya ditambahkan ya, form review. Kalau di sportif itu berupa seperti angket ya. Misalnya pertanyaan pertama relevansi, apakah artikel ini relevan dengan skop jurnal sportif. Nanti penilaian kriteria penilaiannya adalah skor dari skor 0 sampai 5. Semakin tinggi nilainya berarti menunjukkan sangat relevan ya. Semakin rendah maka menunjukkan sangat tidak relevan. Ya, Bapak Ibu nanti ada tutorialnya, silahkan disimak di video yang sudah saya buat, ya, bisa diadopsi, monggo. Nah, slide selanjutnya ini ya, membuat review form. Nah, ini ada di menu setting, kemudian workflow, kemudian review, dan create review form. Kalau Bapak Ibu masih kesulitan, Bapak Ibu bisa mengakses di ini, https://s.id/23aqs. Ya, ini ada contohnya di sebelah kanan, relevansi, kontribusi, organisasi artikel, dan seterusnya. Bu Ari, saya sampai jam berapa, Bu? Ini 10.34. Nanti sesi diskusi sampai jam 12 ya, Pak? Oke, siap. Maksudnya saya bisa menyesuaikan yang saya sampaikan perlu detail atau enggak karena berkaitan dengan waktu. Tapi karena ini mungkin hanya sedikit ya pengelolaannya dan waktunya juga lama, nanti saya sampaikan secara detail. Oke, kemudian ini adalah tampilan akun reviewer.
Nah, di pojok kiri ini ada request ya. Judul artikelnya Problem Solving Learning Model Toward the Study Results of Volleyball. Nah, kemudian langkah-langkah mereview, menyatakan bersedia dengan klik accept, unduh file, beri komentar, kemudian insert comment, isi form review, unggah file Microsoft Word, beri rekomendasi, submit review to editor. Jadi sebagai pengelola Bapak Ibu juga harus menyiapkan bukti kinerja apa yang harus dilakukan oleh reviewer. Salah satunya adalah file Word yang diberi catatan oleh reviewer, dan yang kedua adalah form review tadi. Dua bukti itu ya bisa digunakan untuk mengecek apakah memang benar-benar ada proses review. Jadi ketika asesor ngecek, oh ternyata ada form review, oh ternyata file Word yang dikirim ke reviewer itu ternyata juga diberi catatan oleh reviewer. Nah, catatannya juga substansinya ya, bukan tata tulisnya, ya, tapi substansinya. Nah, disitulah asesor menilai apakah suatu jurnal menerapkan proses review atau tidak. Kemudian kalau artikel itu bisa di accepted ya, kalau accepted maka tinggal klik send to copy editing. Ya, ini ada file revisi. Nah, yang paling penting juga di sebelah atas, saya back ya. Saya back. Nah, ini ada round 1, kemudian ini ada new review round. Nah, minimal ada 2 round kalau misalnya artikel itu seharusnya revisi. Round pertama, reviewer itu melakukan tugasnya ya, meninjau naskah, memberi catatan, kemudian dikembalikan kepada editor. Nah, editor menyampaikan informasi hasil reviewnya kepada author untuk diperbaiki ya. Setelah diperbaiki oleh author mengirim hasil perbaikannya di menu revision tadi. Nah, editor membuat ini ya, mengeklik new review round, dan nanti akan berubah menjadi round 2, dan di review file ini adalah file hasil perbaikan, dan editor menunjuk reviewer lagi. Ya, reviewernya sama seperti yang ada di round 1. Tugasnya apa? Tugasnya adalah reviewer mengkonfirmasi, mengecek apakah hasil perbaikan yang dilakukan oleh penulis itu sudah sesuai dengan catatan-catatan sebelumnya. Kalau sudah sesuai, maka reviewer memberikan rekomendasi accept. Ya, mungkin perbaikannya sudah sangat bagus, sudah sesuai, ya, maka rekomendasinya adalah accept. Namun apabila reviewer merasa hasil perbaikannya itu kurang sesuai, maka reviewer juga berhak untuk memberikan catatan lagi, sehingga nanti ada round selanjutnya ya, round 3. Bahkan round 4, round 5 dan seterusnya sampai naskah itu benar-benar sudah sesuai yang diharapkan dengan reviewer. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Ya, jadi ini tidak hanya round 1 saja, jadi ada round 2, round 3 dan selanjutnya. Oke. Ini tadi di save ya. Sebelum record pastikan di identitas reviewer tidak ada dalam naskah ya, dalam komen. Maka unduh terlebih dahulu, dicek. Berikan keputusan terhadap artikel dan record decision dengan klik send to copy editing. Kemudian kirim email bila dalam menu file review terdapat identitas beliau, dapat kita hilangkan dan diunggah melalui email. Import the review, memasukkan hasil isian form review. Nah, ini bisa, ini kalau di sistem OJS ini sudah otomatis, jadi kita tidak perlu mengirim ke emailnya penulis menggunakan Gmail, itu nggak perlu. Bapak Ibu bisa cukup menambahkan add review email, itu nanti akan muncul di editor decisions. Nah, di sana akan muncul. Kemudian ada stage copy editing ya, ini section editor itu menugaskan copy editor untuk mengcopy editing naskah ya. Ini ada keterangannya. Kemudian LOE itu juga bisa diterbitkan di step ini ya Bapak Ibu, tidak harus menunggu di production atau bahkan menunggu naskah itu terbit. Jadi LOE ini dapat dikirim melalui menu copy editing ya, di
add discussion ini. Ya. Kemudian kalau sudah selesai ya, copy editor selesai melakukan tugasnya copy editing, maka copy editor itu juga mengunggah hasil kinerjanya itu juga di menu ini, copy editing discussion, dengan membuat add discussion, kemudian nanti menyampaikan kepada section editor bahwasanya inilah hasil copy edit naskah dengan judul bla 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 ya. Kemudian filenya juga diunggah di situ, sehingga ketika asesor mengecek, oh ternyata copy editor itu juga benar-benar melakukan tugasnya dengan baik ya. Tidak hanya section editor saja yang bekerja. Stage selanjutnya, ini masih copy editing ya. Send to production. Kalau sudah di copy editing, ini di sebelah kanan ini ada send to production. Silahkan diklik. Ya. Nah, nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Autornya siapa? Email to be sent to autornya ini isinya. Bahwasanya screenpad we are now sending it to production. Jadi memberitahu penulis bahwasanya artikelnya itu sudah selesai tahap copy editing dan dilanjutkan ke stage selanjutnya, yaitu stage production. Ya. Ini adalah stage production, ada production ready files, ini yang dari copy editing. Ya. Ini copy editornya Bapak Nur Rahman. Kemudian ini hasil copy editingnya dia. Ya, saya unggah di sini. Kemudian LOE juga bisa diterbitkan di state production ya Bapak Ibu, juga bisa. Sertifikat publikasi juga bisa diterbitkan di sini, sehingga karena jurnalnya sudah online, sebenarnya semua yang berhubungan dengan jurnal itu ya harus elektronik, termasuk sertifikat ya, sertifikat bisa diunggah di sini. Dan saya sudah memberikan contoh sertifikat untuk penulis, untuk reviewer di kegiatan hari ini ya, ada di s.id/Unisma Bekasi, nanti bisa disampaikan oleh Bu Hari. Kemudian di state ini sebenarnya section editor itu menugaskan proofreader ya, menugaskan proofreader dan juga layout editor untuk memfinalisasi artikel ya. Setelah di layout itu dikirim ke proofreader, apakah sudah dari apa namanya, kalau dibaca artikel itu terbit nanti sudah baik atau belum, atau mungkin masih ada kalimat yang kurang sesuai, atau mungkin tata letak paragraf itu seharusnya diletakkan di halaman sebelumnya, kok ini diletakkan di halaman setelahnya. Nah, itu juga menjadi pertimbangan oleh proofreader. Ya, selanjutnya setting gallery, ini sudah tadi ya, unggah PDF yang siap untuk diterbitkan di add gallery di sini ya, add gallery. Ya, jadi PDF-nya benar-benar final yang nanti siap untuk terbit itu juga di gallery sini. Nah, gallery. Kemudian gallery label, ini saya tulis PDF. Jadi ini nanti yang muncul menu yang digunakan untuk mendownload artikel itu mau diberi nama apa? PDF atau unduh atau download. Ya. Ini ngetiknya di sini. Kemudian ini bahasanya apa? Kemudian klik save. Ya. Kemudian klik schedule for publication. Di sini adalah menjadwalkan artikel ini terbit di volume berapa, nomor berapa. Kalau ini belum ada, maka jurnal editor itu membuat isu baru ya, di menu isu, kemudian future issue dan create issue. Ya, kemudian di sana dituliskan identitasnya, volume berapa, nomor berapa, tahun berapa. Kemudian yang bawahnya adalah page, halaman artikel, halaman dari nomor berapa sampai berapa. Kemudian terbitnya ini otomatis sudah terisi, pastikan tanggal terbitnya sesuai. Nah, ini kemudian yang terakhir adalah permissions. Jadi Creative Commons kalau dulu di jurnal sportif copyright holdernya itu ada di jurnal, tapi kalau sekarang berada di tangan autor. Artinya hak cipta itu melekat pada penulis. Ya, karena dulu memang jurnal sportif itu berproses. Jadi beberapa terbitan itu masih ada kesalahan sehingga terus berbenah. Ya, sehingga di permesin ini jurnal sportif sudah meletakkan hak ciptanya pada
pada penulis ya, pada penulis, bukan lagi pada jurnal ya. Ini video tutorial menjalankan peran section editor ya. Jadi tadi yang sudah saya jelaskan panjang lebar itu Bapak Ibu bisa menyimaknya di sini juga kalau nanti setelah kegiatan ini lupa ya, bisa menyimaknya. Namun ini video lama, jadi mungkin ada beberapa hal yang kurang pas ya, tapi ketidakpasan itu masih wajar ya, masih wajar. Menurut saya masih relevan dengan saat ini ya, kalau mau diterapkan.